Kevin? Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Ada yang tahu sholat Jumat itu dilaksanakan pada hari apa? Waktunya kapan? Nah, sholat Jumat itu setiap muslim harus senantiasa melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat adalah sholat fardu 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang tidak sedang bepergian jauh. Itu adalah pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat itu sebenarnya pengganti sholat apa? Sholat zuhur. Oleh karena itu, orang yang telah menunaikan sholat Jumat tidak perlu lagi menunaikan sholat zuhur karena diganti dengan sholat Jumat. Perbedaan sholat Jumat dengan sholat wajib lainnya yaitu sholat Jumat ini dilakukan hanya 2 rakaat. Diawali dengan khutbah terlebih dahulu dan melaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat itu dilaksanakan harus dengan berjamaah. Ada tata cara menunaikan sholat Jumat. Sholat Jumat memiliki aturan tersendiri yaitu dilaksanakan pada sholat Jumat dikumandangkan 2 kali adzan. Sholat Jumat itu harus dikumandangkan 2 kali adzan. Yang kedua, setelah azan yang pertama, kemudian sholat sunnah dan khotib atau orang yang berkhutbah naik ke atas mimbar. Kemudian tata cara selanjutnya, azan kedua dikumandangkan ketika khotib telah naik mimbar dan duduk. Kemudian selesai kumandang azan kedua, khotib menyampaikan khutbah pertama. Makmum wajib mendengarkan khutbah. Setelah khutbah pertama selesai, khotib duduk sesaat dan setelah itu menunaikan khutbah yang kedua. Setelah selesai khutbah kedua, barulah iqamah dikumandangkan dan diikuti dengan sholat Jumat sebanyak 2 rakaat. Adapun niat sholat Jumat ada yang tahu? Yang laki-laki. Kalau sholat Jumat niatnya gimana?
Ya, nih, gue tulis di sini. Niat sholat Jumat. Sholli fardhu Jumat. Sholli Nih, ini adalah cara niat sholat Jumat. Yuk dibaca bareng-bareng. Ini adalah niat sholat laki-laki ya, harus hafal ini niatnya. Terus tata cara sholat Jumat selanjutnya yaitu imam harus mengeraskan suaranya ketika menunaikan sholat Jumat, tidak seperti ketika sholat zuhur. Kalau sholat zuhur imamnya nggak boleh keras, tapi kalau sholat Jumat imamnya harus mengeraskan dengan keras. Yang kedua yaitu syarat-syarat sholat Jumat. Yang dimaksud dengan syarat wajib sholat Jumat adalah seseorang baru diwajibkan menunaikan sholat Jumat jika memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syaratnya yaitu 1. Seorang muslim, orang kafir tidak wajib menunaikan sholat Jumat. Syaratnya yaitu harus orang muslim, bukan orang kafir. Yang kedua, telah mencapai usia baligh atau dewasa. Anak kecil tidak diwajibkan sholat Jumat, namun perlu diajak untuk pendidikan atau melatih diri untuk sholat Jumat. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib untuk sholat Jumat. Yang keempat, memiliki kondisi tubuh yang sehat. Karena seorang yang sedang sakit parah tidak wajib untuk sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Tapi untuk seorang sakit tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima yaitu laki-laki. Syarat sholat Jumat itu harus laki-laki. Perempuan tidak wajib sholat Jumat. Yang keenam, merdeka, bukan budak. Dan yang ketujuh, tidak sedang bepergian jauh. Kurang sholat kosor, harus di rumah. Kalau jauh tidak wajib. Selain syarat sholat Jumat harus ada pula syarat sahnya. Tadi syarat wajib, sekarang syarat sahnya. Syarat sahnya yaitu 1. Dikerjakan di waktu zuhur, bukan di asar, bukan di subuh, tapi di waktu zuhur. Yang kedua, jamaah sholat Jumat paling sedikit berjumlah berapa orang? 40 orang. Yang ketiga, didahului dengan khutbah sebanyak berapa kali? 2 kali. Dan yang keempat, dilakukan secara berjamaah. Itu adalah syarat sah sholat Jumat. Kemudian ada juga amalan sunnah dalam rangkaian sholat Jumat. Hari Jumat dikenal dengan Sayyidul Ayyam. Ada yang tahu Sayyidul Ayyam itu apa? Sayyidul Ayyam itu rajanya hari yang mulia.
sehingga kita sebagai orang beriman wajib memuliakannya, yaitu ada sunah-sunahnya. Satu, yaitu mandi sunnah. Mandi sunnah itu apa? Mandi sunnah itu adalah mandi seluruh anggota badan dengan baik dan bersih. Niat untuk Jumat. Waktunya dimulai fajar sampai waktu sholat Jumat. Yang kedua, pergi ke masjid lebih awal. Berangkat lebih awal ke masjid agar dapat ibadah sunnah dan tidak tertinggal khutbah. Yang ketiga, amalan sunnah yang ketiga yaitu memakai pakaian bagus, terutama berwarna putih. Beribadah itu warnanya putih. Kemudian memakai wangi-wangian, itu adalah sunnahnya. Sunnah kalau mau sholat Jumat, memakai wangi-wangian, memotong kuku kanan tangan dan kuku kaki. Memotong kuku tangan dan kuku kaki. Kemudian banyak membaca ayat Al-Quran dan bersolawat. Itu adalah amalan-amalan di hari Jumat. Ada mandi sunnah, pergi ke masjid lebih awal untuk melaksanakan sholat Jumat, memakai pakaian yang bagus atau yang bersih, terutama yang berwarna putih, memakai wangi-wangian, itu sunnah di hari Jumat, memotong kuku tangan dan kuku kaki, dan yang terakhir banyak membaca ayat Al-Quran dan salawat. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang materi sholat Jumat. Kalau laki-laki harus hafal ini niatnya ya. Kalau mau sholat Jumat itu ini niatnya ada hal banyak ya. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan.